Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai di fase generatif dari usia 65 hari nanti sampai panen. Pemupukannya menggunakan apa saja, melalui pengocoran ataupun hanya melalui penyepraian saja. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Walaupun nanti durasinya video ini sangat panjang sekali, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan dan juga penyepraian tanaman cabai dengan varietas Maros yang sekarang usianya sudah 60 hari setelah pindah tanam. Otomatis tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif. Ciri-ciri fase generatif tanaman cabai mulai memproduksi bunga dan buah, kemudian berkembang menjadi buah. Tanaman cabai membutuhkan lebih banyak fosfor dan kalium. Perawatan fase generatif yang pertama adalah pemberian pupuk yang mengandung fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Pengendalian hama dengan insektisida, kemudian pemberian pupuk kalsium untuk menjaga kesehatan tanaman dan mencegah rontok bunga. Pupuk yang dianjurkan bisa menggunakan MKP, kemudian bisa menggunakan Kalinet, dan juga bisa menggunakan pupuk yang lain. Pupuk Kalinet untuk memaksimalkan buah. Cara pemupukan sudah tentu pasti setiap petani berbeda-beda, dengan cara diaplikasikan melalui semprotan ataupun melalui pengocoran. Pupuk dicampur dengan air lalu diaduk hingga benar-benar larut dan merata. Pada kesempatan kali ini yang tadi sudah saya jelaskan, saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraiannya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocorannya? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah pupuk kalsium plus asam humat, kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Ini kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung yang dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga buah, mencegah busuk ujung buah. Kemudian juga ada asam humat power soil, ini yang selalu saya pergunakan, tidak pernah ketinggalan. Ada biosigma plus trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian juga ada pupuk organik cair Vigorin, pupuk organik cair sebagian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman hias, dan juga masih banyak lagi unsur hara, asam amino, humat, kemudian fulfat, enzim, dan juga hormon tumbuh. Banyak sekali ini, silakan teman-teman baca sendiri. Yang terakhir adalah pupuk NPK 1616. Ini di usia 20 hari baru saya tambahkan pupuk NPK. Dosisnya NPK-nya saya menggunakan 4 sendok makan untuk 20 liter air. 4 sendok makan sudah cukup teman-teman untuk 20 liter air. Kemudian asam humatnya
saya menggunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan sudah cukup, beres saja, nggak usah penuh-penuh. Biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan, 3 sendok makan nggak apa-apa, karena ini adalah trichoderma aman untuk tanaman. Kemudian kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan juga, teman-teman. Kalha ini juga wajib dari fase vegetatif sampai fase generatif. 2 sendok makan sudah cukup. Kemudian untuk asam aminonya saya menggunakan 50 ml. 50 ml lumayan banyak ini, saya kasih yang banyak biar tanamannya sehat subur, kemudian buahnya banyak, harganya bagus. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Oke teman-teman, sehabis melakukan pengocoran ini saya langsung melakukan penyepraiannya langsung, jadi tidak terjeda sama sekali, langsung saya lakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan tonton videonya. Ini teman-teman untuk mengobati keritingnya, kemudian juga ada agak kuning-kuningan biar pertumbuhannya lebih cepat, karena tanaman cabai yang kerdil itu harus dirangsang dengan hormon entah itu gibberellin ataupun sitokin, tapi jangan menggunakan bahan aktif paclobutrazol teman-teman, karena nanti akan memperhambat. Jadi ini pertama yang saya pergunakan adalah zat pengatur tumbuh L-Top, kemudian yang kedua adalah Kalinet, yang ketiga adalah Mordenfol, kemudian ini Agrimek-nya saya pergunakan karena untuk ambaselnya sudah habis. Jadi ini Agrimek, sekali-kali makan yang agak enakan sedikit hama-hamanya. Jadi intinya seperti itu. Dosis untuk Agrimek-nya teman-teman, saya menggunakan 10 ml saja untuk 16 liter air. 10 ml untuk 16 liter air. Kemudian Mordenfol-nya saya menggunakan 15 ml. Ini Mordenfol kandungannya ada fosfatnya, juga ada magnesiumnya juga. Ini 15 ml. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 15 ml juga.
Nah, untuk CPT L-topnya ini agak susah teman-teman. Dan untuk CPT L-topnya saya menggunakan 16 mili sesuai di kemasannya. Nah, 16 mili untuk 16 liter air. Kemudian baru diaduk teman-teman. Setelah itu baru dimasukkan ke tangki ataupun sprayer yang biasa saya pergunakan. Dan setelah ini saya langsung ke kebun melakukan penyepraian tanaman cabai marosnya. Silahkan ikutan videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, pengocoran dan juga penyepraiannya sudah selesai saya lakukan. Jika waktunya longgar, teman-teman bisa menunggu 3-4 hari lagi baru dilakukan penyepraian karena keterbatasan waktu kami. Jadi saya langsung melakukan penyepraiannya. Oke, nanti sehabis ini di usia 75 hari setelah pindah tanam, apa saja yang akan saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini. Harapan kami video-videonya bermanfaat. Oke teman-teman, ini tanaman cabai kami di usia 75 hari setelah pindah tanam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraiannya. Ini sudah mulai mengeluarkan buah-buahnya. Buah pertama, buah kedua, sampai buah ketiga sudah mulai ada. Kemudian juga sudah muncul bunga-bunga baru. Oke teman-teman, apa saja perawatan ataupun untuk perawatan di usia 75 hari setelah pindah tanam ini, silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nih teman-teman, untuk pengocoran tanaman cabai pertama yang saya pergunakan adalah humic acid plus kalium impresol. NPK saya menggunakan 3 kilo untuk 100 liter air. Ini saya kocor teman-teman, juga saya tabur. Ini nanti saya kasih air 5 gayung teman-teman. Seperti ini. Kemudian untuk impresolnya ini semua teman-teman, karena ini sangat bagus sekali, musimnya musim penghujan. Nah ini sekitar 500 gram kalau tidak salah satu kemasan. Baru dilakukan pengadukan seperti ini. Ini baru 4 gayung, tapi diaduk dulu, nanti baru ditambah airnya lagi.
Oke teman-teman, saya langsung akan melakukan pengocorannya. Nanti saya kocor langsung saya lakukan penyepraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, insya Allah videonya bermanfaat. Oke teman-teman, pengocoran dan juga penyepraiannya sudah selesai saya lakukan. Nanti dilanjut tanaman cabai kami memasuki usia 85 hari sampai 90 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang akan saya lakukan untuk perawatannya? Video-video ini insya Allah bermanfaat teman-teman, silahkan dicatat saja karena apapun yang saya bagikan itu adalah real, tidak ada yang saya tutup-tutupi sedikit pun. Silahkan ditonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Harapan kami mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Teman-teman, sekarang usianya sudah 90 hari setelah pindah tanam. Buah-buahnya sudah mulai kelihatan yang di atasnya, dan alhamdulillah tanaman cabai ini terbebas dari serangan hama ataupun penyakit. Dan nanti apa saja yang akan saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai ini, kemudian juga langkah-langkahnya, silahkan ditonton saja teman-teman, karena apapun yang saya bagi ini adalah murni pengalaman saya pribadi. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah asam amino, dosisnya saya menggunakan 20 mili. Kemudian yang kedua adalah kalinet, karena tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, dosisnya 25 mili. Kemudian Vitaron SL, sel pembenah daun, dosisnya 15 mili. Kurakronnya saya menggunakan 8 mili karena untuk pencegahan serangan lalat buah saja teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah cover WP. Cover WP ini sebagai pengganti perekat pembasah ataupun penembus, dan manfaatnya banyak sekali. Dosis untuk cover WP-nya saya menggunakan 2 sendok makan, dan nanti sehabis ini saya langsung melakukan penyepraiannya untuk tanaman cabai di usia 85 hari sampai 90 hari setelah pindah tanam. Oke, untuk persingkat waktu saya akan mempercepat untuk pengadukannya. Silahkan ditonton videonya, harapan kami videonya bermanfaat.
kondisinya tanaman cabai setelah saya lakukan penyepraian dan juga pengocoran kemarin, hasilnya sudah kelihatan, buah-buahnya sudah mulai banyak, kemudian daun-daunnya juga sangat hijau sekali. Dan sekarang apa saja langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, yang saya pergunakan ada 3 bahan untuk penyepraian kali ini. Yang pertama adalah kalinet pupuk kalium cair. Kemudian yang kedua adalah suplemen tanaman Modern Full, karena tanaman cabai sudah tua, jadi tunasnya pun harus dipicu, karena ini fungsinya juga memacu perakaran tunas, kemudian juga menebalkan, memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga juga. Jadi ini sangat bagus sekali. Kemudian kalinet juga sangat bagus sekali, sudah sering saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah fungisida tridium. Ini ada 3 bahan aktif, mancozeb 59%, kemudian azoxystrobinnya 4,7%, tebuconazole 5,6%. Dosisnya untuk fungisidanya saya menggunakan 2 sendok makan teman-teman. Nah seperti ini. Dua sendok makan untuk 16 liter air ataupun untuk 1 tangki sprayer. Kemudian untuk Modern Full-nya saya menggunakan 20 ml. Nah, seperti ini teman-teman. 20 ml. Untuk kalinetnya saya menggunakan 25 ml. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, setelah saya lakukan perawatannya, sekarang sudah bisa saya lakukan pemanenan buah pertama, buah kedua, sampai buah yang kelima teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya lumayan subur, kemudian produktivitas buahnya juga semakin meningkat. Sebenarnya untuk pupuk dan juga pestisida itu tergantung pilihan saja teman-teman. Yang terpenting adalah siapkan fungisida. Yang pertama sistemik, kemudian kontak, kemudian juga ada bakterisida. Insektisida juga sama, ada akarisida, kemudian juga ada insektisida sistemik dan juga ada insektisida kontak. Nutrisinya sudah saya jelaskan semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, perawatan tanaman cabai di fase generatif dari mulai usia 60 hari sampai saya lakukan pemanenan ini. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.